Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke pembahasan latihan soal akhir semester ya. Untuk semester yang pertama yaitu uji capaian pembelajaran 1 pada halaman 179. Nah, kita coba ya untuk membahas yang poin A. Posisi negara Indonesia dilewati oleh garis di ekuator, diapit oleh dua benua dan berada di antara dua samudra. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis. Namun demikian, posisi strategis ini tidak selalu memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satunya di bidang ekonomi seperti masuknya produk-produk asing sehingga menjadi ancaman bagi produk dalam negeri. Bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, agar produk, karena kalau biasanya barang-barang dari luar negeri itu kan umumnya murah ya. Nah, berarti kalau murah, misalkan penduduk kita membuat produk yang sejenis, otomatis kan kalah saing. Nah, caranya bagaimana? Agar semua wirausahawan atau semua pekerja UMKM yang ada di Indonesia itu bisa tetap berjalan. Cara satu-satunya adalah dengan menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Jadi tidak perlu impor. Kalau impor harganya murah, itu nanti akan mematikan para pengusaha di Indonesia. Padahal pengusaha itu menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau pengusahanya tidak bisa, sudah kalah saing dengan barang impor, otomatis kan tidak bisa membuka lapangan pekerjaan, banyak pengangguran. Nanti kalau banyak pengangguran akan meningkatkan kriminalitas. Nah, seperti itu analisanya. Itu efek domino ya, efek yang ditimbulkan dari manakala kalau kita terlalu longgar dalam memasukkan produk-produk luar negeri. Nah, jadi solusinya adalah yang B. Industri di Indonesia harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri agar semuanya berjalan, agar semua bisnis itu bisa berlangsung. 2. Andi dan Tuti bersaudara. Andi tinggal di Jakarta sedangkan Tuti tinggal di kota lain di Indonesia. Pada suatu ketika Andi menelepon Tuti. Pada saat itu jam dinding rumah Andi menunjukkan pukul 19, sementara jam dinding di rumah Tuti menunjukkan pukul 21. Dari cerita ini kita dapat menduga bahwa Tuti mungkin tinggal di Andinya di Jakarta. Andi pukul 19. Ternyata Tuti lebih cepat dari 2 jam. Lebih cepat dari 2 jam berarti kan mesti kan dia berada di wilayah Indonesia Timur. Nah, dari sini yang merupakan Indonesia Timur adalah kota Ambon, yaitu Maluku. 3. Salah satu kondisi yang terjadi pada saat Indonesia mengalami musim hujan itu adalah, ini ada di grafik ya, bukan grafik ya. Cari diagram mengenai pergerakan matahari, mengenai bulan-bulannya. Kalau musim hujan itu kan sekitar Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, coba Pak Jul cari di coba ya, ada enggak kira-kira? Ada ternyata. Nah, ini saya cerahkan dulu ya. Nah, ini berarti ada di sekitar September sampai dengan Maret itu kan berada di bawah ini. Bawah itu berarti berada di belahan bumi selatan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang keempat. Pada saat terjadi fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya di Samudra Pasifik bagian tengah ya, di Indonesia akan terjadi. Nah, kalau urusannya dengan Samudra Pasifik bagian tengah ada pemanasan suhu, nah itu akan mengakibatkan, itu kan sifatnya membawa air ya,
ditiup angin sedemikian hingga kita akan mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Karena pada dasarnya air hujan yang turun di bumi itu kan berasal dari evaporasi air laut, ya kan? Evaporasi air laut dari Samudra Pasifik ke atas, kemudian tertiup angin sedemikian hingga dibawa sampai ke Indonesia, wilayah daratannya ya, kemudian mengakibatkan hujan. Seperti itu ceritanya. Kemudian 5, rangkaian pegunungan sirkun Mediterania yang bersifat vulkanik itu dapat ditemukan di pulau ini kalau di catatan itu di Pulau Buru ya. Rangkaian pegunungan sirkun Mediterania yang bersifat vulkanik dapat ditemukan di Pulau Buru. Lanjut. Nah, ini kayaknya ngarai ya. Seperti ngarai ini. Ini kan jurang, kayak bukan jurang ya. Kalau jurang itu kan curam. Ini pegunungan ke atas, kemudian di sini di bawahnya ada dataran. Coba kita lihat soalnya di situ. Gambar tersebut merupakan kenampakan alam yang menjadi salah satu objek wisata andalan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kenampakan alam ini terbentuk karena adanya, nah tentunya adalah itu patahan ya, kelihatan konturnya itu kan berupa patahan, ada yang di atas kemudian ada yang di bawah, berarti kan patahan gini. Tadinya kan mula-mula sejajar, kemudian salah satu ada yang ke atas ada yang ke bawah. Nah ini patahan. Jadi kalau saya gambarkan, saya konstruksikan gambarnya ya, mula-mula itu seperti ini. Nah terus karena ada patahan berarti kayak gini. Nah ini yang dinamakan patahan. Jadi salah satu ada yang turun ke bawah, itu yang dinamakan dengan patahan. Nah patahan itu diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik ya. Jadi jawabannya adalah yang C. 7. Lempeng tektonik udah tahu ya. Lempeng tektonik itu pada dasarnya itu dipengaruhi oleh konveksi dari aliran magma. Karena aliran magma yang sangat panas, terdapat perbedaan massa jenis sedemikian hingga mengakibatkan pergerakan muka di atasnya, yaitu litosfer atau lempeng bumi. 7. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia pada tahun 2021. Badan Geologi mencatat total sumber daya batu bara Indonesia adalah 142.659,23 juta ton, sedangkan total cadangan batu bara adalah cadangan batu baranya ya 37.524,08 juta ton. Pemanfaatan batu bara setiap tahun semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat dan permintaan batu bara dari negara lain yang meningkat. Jika kondisi ini terus berlangsung, cadangan batu bara Indonesia diprediksi akan habis dalam waktu 83 tahun mendatang. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, solusinya adalah mengganti dengan sumber daya alternatif, seperti halnya panel surya, seperti halnya pembangkit listrik tenaga bayu angin dengan membuat kincir angin itu menggerakkan turbin kemudian menghasilkan listrik, ya kan? Karena pada dasarnya batu bara yang ada di Indonesia itu umumnya itu dimanfaatkan di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi batu bara itu digunakan untuk menguapkan tenaga uap pembangkit kalor sedemikian hingga uapnya itu nanti yang akan menggerakkan turbin. Jadi jawabannya adalah yang C. 8. Di wilayah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter di permukaan DPL itu di atas permukaan laut ya, kita dapat menemukan jenis hutan tentunya adalah 100 gambut itu tidak mungkin ya. Gambut itu pasti dalam permukaan dataran rendah. Kemudian mangrove itu tidak mungkin. Kalau mangrove itu adanya hanya
di sekitar pantai. Kemudian rawa juga tidak mungkin ya. Kemudian sabana juga tidak mungkin di dalam kontur pegunungan. Jadi rawa, sabana, stepa itu tidak mungkin di dalam kontur pegunungan. Nah, yang paling mungkin di kontur pegunungan itu adalah lumut ya. Yang paling mungkin adalah lumut. Seperti halnya di Greenland ya. Greenland itu kan sebenarnya wilayah itu paling banyak lumutnya itu Greenland itu. Di Greenland itu kan kontur muka buminya tidak dalam bentuk dataran rendah. Itu bentuknya adalah dalam pegunungan. Ya walaupun tidak harus pegunungan dalam yang pegunungan yang sangat tinggi, tapi mayoritas itu berada di atas 200 mdpl atau kalau di sini dipersyaratkan lebih dari 1000 meter dpl di atas permukaan laut. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang ke-9, gambar di atas menunjukkan salah satu potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Potensi sumber daya alam ini berfungsi untuk ini biota laut ya. Nah tentunya terumbu karang. Nah terumbu karang bahan baku arang tidak menghasilkan bahan organik untuk biota laut yang lain, tidak, bukan menghasilkan bahan organik ya. Kalau terumbu karang itu semestinya sebagai habitat atau tempat hidup. Kemudian menghasilkan energi terbarukan juga tidak, mencegah erosi itu tidak. Terumbu karang bukan berfungsi untuk mencegah erosi ya. Erosi itu lebih ke hutan mangrove itu, mencegah abrasi. Lebih tepatnya abrasi kalau air laut, bukan erosi. Kalau erosi itu merupakan pengikisan air tanah, kalau pada air laut itu adalah abrasi, pengikisan oleh air laut. Nah, yang lebih tepat kalau terumbu karang itu adalah sebagai memecah energi gelombang. Sumber daya potensinya. Jadi batu karang itu selain atau terumbu karang itu selain sebagai habitat biota laut, dia juga memberikan fungsi sebagai pemecah ombak ya. Jadi ombak yang tinggi itu kalau terbentur oleh karang-karang di lautan atau terumbu karang itu dia akan gelombangnya akan menjadi kecil-kecil seperti itu. 10. Sumber daya alam hayati Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata alam melalui branding Wonderful Indonesia. Kementerian Pariwisata sukses mempromosikan pariwisata Indonesia ke penjuru dunia. Perkembangan pariwisata ini secara tidak langsung mempengaruhi sektor ekonomi masyarakat di sekitarnya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat sekitar agar sektor perekonomian mereka dapat berkembang sejalan dengan perkembangan pariwisata? Nah, caranya tentunya adalah diberikan pelatihan, training, dan pengetahuan tentang ekonomi kreatif. Nah, sebagai contohnya pemberian pelatihan atau pengetahuan tentang ekonomi kreatif, misalkan dilatih masyarakatnya untuk menjadi konten kreator. Nah, konten kreator itu kan tidak terlalu banyak modal. Investasinya hanya apa? Investasinya itu hanya sebatas smartphone. Dan smartphone itu kan sekarang sudah umum bagi sebagian besar orang. Jadi dengan modal smartphone aja yang fungsinya bukan hanya sebatas WA sama browsing. Nah, namun juga dengan smartphone kita bisa membuat video, kemudian mengupload ke media sosial terserah, bisa YouTube, bisa Twitter, bisa apa? Instagram, bisa TikTok, snack video, Vimeo. Nah, itu nanti kan akan menghasilkan pendapatan, revenue selama sudah memenuhi kriteria. Jadi jawabannya adalah yang E. 11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Karakteristik suatu bioma ditunjukkan angka. Nah, bioma karakteristiknya tentunya adalah ada komunitas yang stabil sepanjang masa, oke. Ada bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda, benar. Ada bentuk vegetasi utama, yes. Berarti yang benar adalah 1, 2, 3 ada di situ, yang A. Nah, ini ada beruang ya, beruang grizzly ini. Beruang kutub ini karena kulitnya putih, ini juga salju ya. Ini kalau setahu saya itu namanya kalau kutub itu beruang grizzly. Hewan pada gambar di atas dapat ditemukan di salah satu zona vegetasi, ya ini kutub ya. Kutub itu tentunya adalah Arktik, zona Arktika. Kemudian 13.
Kegiatan penambangan pasir timah secara sporadis ditambah dengan penebangan pohon secara ilegal menyebabkan 200.000 hektar kawasan hutan dan 433 daerah aliran sungai Das rusak di daerah Bangka Belitung. Luas kawasan hutan di Bangka Belitung sekitar 657.000 hektar dan hutan dengan kategori kritis sekitar 200.000 hektar. Artinya sepertiga dari luas hutan sudah rusak. Cara mengatasi, nah ini udah rusak ini. Cara mengatasi kerusakan hutan tersebut adalah, nah, karena sudah benar-benar rusak, yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kegiatan reboisasi. Jadi reboisasi itu adalah penanaman hutan kembali atau penanaman hutan yang gundul. Kalau udah gundul ya sudah, langsung saja ditanami, tidak perlu panjang lebar. Jadi jawabannya adalah yang A. 14. Karakteristik hutan hujan tropis. Nah, ini ciri-ciri kita. Kalau ciri-ciri kita, ciri-ciri habitat kita, tempat hidup kita. Kalau sampai kita tidak tahu itu kebangetan sekali ya. Nah, pertama, jarak antar pohon tidak terlalu rapat. Salah, rapat sekali. Semak belukarnya itu luar biasa tumbuhnya. Suhu relatif stabil sepanjang tahun. Yes. Suhu rata-rata sekitar 24 ya di Indonesia itu. Kalau siang itu tinggi 33 derajat Celcius, bahkan sampai 35-36 di tempatnya Pak Jul itu. Nanti kalau udah malam itu sekitar antara 20 atau 22. Kalau hujan mungkin, nah baru kalau hujan tapi yang paling dingin itu sekitar 19 derajat lah, 19-18. Spesiesnya cukup kaya, yes. Tumbuhannya dapat beradaptasi terhadap kekurangan air. Tidak ya, ini tertentu. Pohon utamanya tinggi dan berdaun lebat. Yes, 2, 3, 5. Yang E. Berikutnya, pada wilayah yang ditunjukkan angka 5 pada peta di atas, kita dapat menemukan bioma nomor 5. Nah, ini ada di bagian Papua ya ini ya. Pada bagian Papua kita bisa menemukan, kalau Papua itu adalah hutan hujan tropis. Nah, hutan tropis. Nomor 5 kan Indonesia, Papua. Lebih tepatnya Papua. Kemudian 16. Corak flora dan fauna di wilayah Z sebagaimana terlihat pada peta di atas hampir sama dengan corak flora dan fauna di benua Z. Itu Papua ya, itu jelas Australia. Ini pertanyaan nggak mikir ini. 17. Sebagai negara yang berada di kawasan tropis, Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas. Hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat hutan tropis. Hutan tropis Indonesia memiliki fungsi vital bagi kehidupan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Dengan fungsi vital yang dimilikinya, apa yang akan terjadi jika hutan tropis Indonesia mengalami kerusakan? Nah, tentunya karena memainkan peran vital ya, hutan hujan tropis kita tentunya suhu di permukaan bumi menjadi lebih tinggi. Kan negara dengan pemilik hutan hujan tropis tertinggi itu kan termasuk Indonesia. Pertama itu Brasil, Indonesia, kemudian Zaire. Nah, kalau misalkan salah satu hutan tropisnya berkurang ya tentunya pasti suhunya penetral suhu di bumi ya. Itu kan hutan. Ya kan? Jadi kalau hutannya berkurang ya sudah. Auto panas. Bumi kita nanti layaknya seperti nerakanya bumi nanti malahan. Jadi jawaban yang tepat adalah suhu di permukaan bumi menjadi lebih tinggi. Pada gambar di bawah ini hewan yang termasuk hewan asiatis, mudah sekali ya, gajah, jelas gajah. Ini endemik Indonesia, komodo, kemudian cendrawasih tipe australis, kanguru itu juga australis, kemudian landak itu lebih ke landak atau terenggiling. Ini landak ya. Landak itu endemik Indonesia. Kalau yang asiatis itu rata-rata mamalia gede-gede. Contohnya gajah, harimau, orangutan. Nah, itu asiatis. Kemudian 19, diperkirakan pada masa prasejarah sekitar 1.500 jenis tumbuhan digunakan sebagai sumber makanan. Pada masa kebudayaan kuno paling sedikit 500 jenis tumbuhan digunakan sebagai sayuran. Pada masa sekarang 95% makanan kita berasal dari 30 jenis bahan makanan seperti tanaman, biji-bijian, padi, jagung, dan gandum. Bagaimana cara kita menjaga kelestarian flora dan fauna tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara terus-menerus hingga
generasi yang akan datang. Nah, caranya adalah dengan mendirikan kawasan, tidak ya, membuat daerah penyangga, bukan, melakukan budidaya jenis sayuran dan peternakan hewan secara terus menerus. Kemudian yang ke-20, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nilai guna keanekaragaman hayati ditunjukkan oleh nomor. Nilai eksistensi bukan, nilai konsumsi yes. Keanekaragaman hayati kan pada dasarnya untuk memenuhi sumber kebutuhan pangan, ya kan? Kemudian nilai produksi juga yes. Nilai pilihan bukan, nilai jasa lingkungan. Nah, ini yes. Ini terutama dimainkan oleh pohon-pohon yang ada di hutan. Itu berperan dalam meredam CO2 dan juga mengatur suhu, kenaikan suhu di bumi. Semakin banyak pohon itu semakin nyaman kita itu. Semakin kurang pohon, bumi kita seperti layaknya tungku kompor. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5, yaitu yang E. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.